Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Kita bisa berjumpa kembali. Ini video yang kedua ya, terkait dengan tutorial penggunaan e-learning MTSN 7 Madiun. Nah, yang ada di screen ini sudah tampilan menu setelah kalian login atau sudah masuk di e-learning madrasah dengan akun kalian masing-masing. Nah, di dalam menu e-learning ini ada beberapa icon, ada 9 icon mulai dari forum sampai logout ya, ada kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil, guru yang online, siswa yang online, dan logout. Nah, kemudian ada juga di pojok kanan itu ada icon seperti rumah ya, itu icon home. Maksudnya apabila kita tekan icon tersebut, maka kembali ke tampilan menu awal dari e-learning tersebut. Kemudian kalau kita klik yang sebelah pojok kiri itu ada icon logout, itu untuk keluar dari e-learning ya, itu gambaran awalnya. Kemudian di sini ada forum ya. Forum itu merupakan wadah untuk percakapan seluruh warga MTSN 7 Madiun ya. Tuh, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Nah, ini modelnya seperti sosial media ya. Kita bisa menyukai postingan, kita bisa membuat postingan, kita bisa berkomentar di sini. Ini contohnya ada Bu Kholis Masroati Nafia SPD membuat postingan. Kemudian ada yang suka 8 orang, kemudian juga ada yang berkomentar ya. Sama seperti sosial media pada umumnya. Nah, kemudian coba kita klik home yang icon pojok kanan. Nah, kita akan dibawa kembali ke menu awal. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian yang saya jelaskan di sini hanya beberapa bagian ya. Nanti kalian bisa mengeksplor misalkan kalender ya, kemudian notifikasi yaitu pemberitahuan, profil kalian bisa mengklik profil kemudian mengganti password ya, agar tidak dibuka oleh orang lain. Silakan, tidak apa-apa, yang penting harus hafal ya. Kalau bisa ditulis, disimpan, jangan sampai lupa ya. Kemudian guru online, kalian bisa mengetahui siapa guru yang online pada saat kalian membuka akun tersebut di e-learning. Kemudian siswa online, kalian juga bisa melihat siapa saja yang online pada saat kalian membuka akun e-learning ini. Nah, yang jelas yang perlu saya explore di sini terkait dengan kelas online ya. Karena pembelajaran yang kita lakukan pada masa PPKM darurat ini adalah pembelajaran daring atau dalam jaringan ya. Kita coba klik kelas online. Nah, yang saya buat contoh di sini adalah kelas 9B. Jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengampu di kelas 9B sudah membuat kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajaran. Di sini ada IPS 9B, Informatika 9B, Fikih 9B, Matematika 9B, dan yang lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Jadi ini mata pelajaran atau kelas yang harus kalian tempuh di tahun pelajaran ini. Nah, ini wajib kalian ikuti ya. Nanti akan disampaikan materi dibagikan di bahan ajar ya, baik berupa file itu PDF atau video, link, dan yang lain sebagainya. Coba kita langsung praktekkan saja. Misal hari ini pelajarannya IPS dan Informatika. Coba kita cek ya. Kita cek ke IPS, misalkan kita mau absen IPS ya, kita klik IPS. Nah, di sini muncul icon, banyak sekali ikonnya ya, mulai dari forum, timeline, kompetensi, sampai dengan yang terakhir adalah ada kalender di sana ya. Nah, misalkan yang pasti siswa yang pertama dilakukan ketika masuk kelas
online ya, itu adalah absen. Ya, absensi terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Karena kalian kalau memang cek ke bahan ajar materinya ternyata lupa absen, berarti kalian dianggap tidak hadir. Ya, karena e-learning ini secara otomatis nanti muncul rekap absen kalian. Kalian absen atau tidak itu muncul. Nah, maka yang pertama silakan kalian cek absensi, silakan diklik. Nah, ketika diklik, kita sekarang masuk pukul 20.51. Nah, coba kita cek. Sekarang tanggal berapa? Iya, betul sekali. Sekarang tanggal 22 Juli 2021. Nah, di sini ada keterangan hadir, konfirmasi kehadiran pada 22 Juli 2021 pukul 20.51 8 detik. Nah, di sini langsung tercatat. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, setelah mengisi daftar hadir, nah, silakan kalian klik tombol buku telepon ya, yang seperti buku telepon itu, phone book. Jangan tombol yang seperti rumah. Kalau rumah akan kembali ke menu awal. Kalau kalian diklik model icon phone book, kalian akan masuk ke menu kelas IPS 9B seperti yang kalian masuki tadi. Coba kita ya. Nah, kita coba. Nah, kan kalian masuk di kelas IPS. Jadi setelah absensi, coba cek timelinenya. Ya. Ingat, setelah absensi, coba kalian cek timelinenya. Apakah ada instruksi atau informasi dari guru mata pelajaran yang mengampu di kelas 9B. Nah, ini ada Bapak Joko Subianto, Sarjana Pendidikan. Beliau yang mengajar kalian di kelas 9B. Nah, misalkan di kelas 7A, guru IPS-nya Bu Sulika, Sarjana Pendidikan. Berarti nanti yang mengajari kalian adalah Bu Sulika. Ini hanya contoh kelas 9B. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Joko. Nah, ya, kalian komentar baik Bapak. Nah, klik di kirim komentar. Ya. Nah, kalian juga bisa menyukai postingan dari Pak Joko seperti itu. Jadi ini hanya khusus di dalam kelas IPS 9B ya. Jadi komentar kalian, postingan Bapak Joko Subianto ini tidak akan terbaca oleh guru yang lain, kelas yang lain gitu. Karena fokus di kelas IPS 9B. Begitu ya. Kita kembali lagi setelah absensi, kemudian cek timeline, ternyata ada instruksi di sana. Maka apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah bahan ajar. Ya, nah ternyata Pak Joko sudah mengirimkan materi atau bahan ajar tentang interaksi negara Asia dan negara lainnya. Pada tanggal berapa? 17 Juli 2021 pukul 6:21:48 detik dan dibagikan untuk siswa. Nah, caranya bagaimana untuk membuka ini, Pak? Silakan klik icon ya, silakan klik icon yang berbentuk seperti mata, kemudian ada tulisannya buka URL. Nah, di sini bahan ajar kelas itu bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk link, ada yang berbentuk PDF, ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk Word, ada yang berbentuk Excel, ada yang berbentuk video, dan yang lain sebagainya. Jadi kalian bisa untuk hanya membuka atau juga bisa untuk mendownload. Gitu nggih? Coba kita contohnya di sini Pak Joko Subianto, Sarjana Pendidikan sudah memberikan link untuk
materi interaksi negara Asia dan negara lainnya. Coba kita buka ya, klik buka URL. Itu ya, jadi ini bentuknya video. Kalian juga bisa mendownloadnya. Nah, untuk kembali kalian cukup ditekan back. Nah, setelah ditekan back kembali lagi ke tampilan bahan ajar. Nah, kita kemudian setelah tampilan bahan ajar untuk materi interaksi negara Asia dan negara lainnya, nanti misalkan ternyata Pak Joko mengunggah materi yang lain, nanti akan muncul di bawahnya ya. Tinggal kalian sesuaikan materinya apa, maka bahan ajar yang kalian pilih apa, sesuai dengan instruksi yang ada di timeline. Jadi harus disesuaikan dengan instruksi yang ada di timeline. Nah, coba kita kembali lagi. Jadi ada 3 langkah penting ya, yang awal dalam proses pembelajaran. Yang pertama absensi, yang kedua timeline, yang ketiga adalah bahan ajar. Kemudian, tindak lanjut berikutnya ya, setelah kalian absen, setelah cek ke timeline untuk mendapatkan instruksi atau informasi dari guru mata pelajaran, kemudian cek ke materi bahan ajar, maka ada tugas baik KI 3 maupun KI 4 ya, letaknya ada di bawah. Itu bisa kalian klik ada tugas atau tidak ya. Baik KI 3 itu terkait pengetahuan, KI 4 terkait dengan keterampilan. Paham nggih? Nah, silakan dicek. Ini yang KI 3 ternyata masih belum ada tugas dari Pak Joko ya. Nah, coba kita kembali lagi dicek ke KI 4 ya. Nah, masih belum ada tugas juga di sini ya. Karena apa? Kenapa di sini masih tidak ada tugas? Satu, karena ini masih awal pembelajaran. Jadi biasanya guru memberikan materi terlebih dahulu, baru setelah materi sudah cukup maka diberikan tugas. Ada juga guru yang memberikan tugas atau pengumpulan tugasnya itu bukan melalui e-learning tapi melalui WhatsApp group. Kenapa? Agar lebih mudah dijangkau oleh siswa. Jadi kalian harus benar-benar memahami instruksi dari guru mata pelajaran ya, ketika menyampaikan instruksinya di timeline ya, timeline kelas seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di timeline kelas ya. Nih, coba kita cek lagi. Coba kita masuk timeline lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian, di sini pada paragraf terakhir, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi interaksi negara Asia dan negara lainnya. Silakan dilihat materinya di bahan ajar. Setelah itu, jangan lupa untuk meringkas materi yang telah disampaikan. Ya, jadi timeline ini sangat penting sekali. Karena ini instruksi langsung dari guru mata pelajaran ya. Sudah cukup ya. Nah, untuk kompetensi, ketuntasan, RPP ya, siswa yang ada di kelas ini ya, silakan kalian cek sendiri. Ingat, langkah pertama adalah absensi, langkah kedua cek timeline, baca dan pahami instruksi atau perintah dari guru mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, cek bahan ajar untuk memperoleh materi baik berupa video, berupa gambar, berupa link, berupa PDF, berupa PowerPoint ataupun berupa Word. Ya. Kemudian cek
apakah ada tugas di timeline tadi ya. Baik, kita kembali ke home. Nah, tampilannya home ini seperti ini, jadi menu awal. Karena ada 2 mata pelajaran hari ini, coba kita cek lagi kelas online, kemudian pelajaran kedua informatika ya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, absensi. Coba kita lihat, tadi kita absen di kelas apa ya, kelas IPS pukul 20:51. Coba kita cek absensi di informatika pukul berapakah ya, apakah sama? Coba kita cek bersama. Nah, ingat, langkah pertama absen, langkah kedua adalah cek timeline, baca informasi dan instruksi dari guru mata pelajaran tersebut ya. Nah, sekarang absensi di mengisi kehadiran di mata pelajaran informatika. Nah, coba kalian cek ya. Ini sudah saya bold. Nah, tanggal 22 Juli 2021 hari ini keterangannya hadir. Nah, konfirmasi kehadirannya itu pukul 21:04 detik. Nah, berarti ini yang membedakan. Ketika kalian tadi absen di mata pelajaran IPS, kalian pukul 20:51. Nah, di pelajaran informatika kalian masuk dikonfirmasi oleh sistem pukul 21:04. Nah, berarti bisa disimpulkan ketika kalian masuk kelas, kalian klik absen, maka pada saat itulah tercatat kalian dikonfirmasi oleh sistem. Paham nggih? Nah, jadi misalkan kalian buka e-learning madrasah hari itu pukul 10, nanti ya masuknya tercatat pukul 10, tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah pukul 7, enggak bisa karena ini sistem. Ya. Nah, langkah kedua apa? Silakan cek. Klik phonebook itu tadi, ya, gambar buku telepon itu. Nah, kembali lagi ke timeline. Timelinenya apa? Timelinenya informatika kelas 9B. Nah, yang di sini bukan Pak Joko lagi yang muncul, tapi Bu Afif Muslihatin Sarjana Pendidikan, karena yang mengajar informatika di kelas 9B adalah Bu Afif. Nah, ini ya. Sudah paham nih? Ya, langkah-langkahnya sama. Nah, kita klik yang ketiga. Langkah ketiga adalah bahan ajar. Nah, ini berupa link. Ya. Modelnya seperti ini, sama, tinggal dibuka saja. Ya, paham ya? Itu saja mungkin terkait dengan pengenalan awal dari tutorial penggunaan e-learning MTSN 7 Madiun, video bagian kedua. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik, semoga semua lancar. Paham ya? Terima kasih. Saya akhiri untuk video bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.